Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'alamal Qur'an khalaqal insan 'alamul bayan. As-samsu wal qamaru bi khusbani wan najmu wasyajaratu yasjudan was sama'i rafa'a wa wadana al mizan alla tadkhu fil mizan sadaqallahu adzim sadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang sampai sekarang masih ingat dengan diri kita, didasari dengan iman yang ada. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa jadikan umat Muhammad yang istiqomah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Rahman sering kita dengar Ar-Rahman 'alamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. 'Alamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Allah Maha Pengasih dalam segalanya. Tetapi dengan ayat lain ini berlawanan. Mereka yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah, merasa senantiasa berprasangka jelek kepada Allah, suudzon pada Allah. Prasangka jelek ini yang ditumbuhkan oleh hamba Allah yang tidak tanggung jawab ini akan jadi bumerang buat mereka. Padahal Allah itu di dunia memberikan suatu rahmat pada semua. Mau muslim kek, mau non muslim kek, semua mendapatkan tipe yang sama. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Di sini ada 5 tanda yang Allah sayang banget pada kita, pada hambanya. Apakah tanda itu? Yang pertama adalah gampang kita nangis. Orang yang ketika kita hidup kita kok gampang sekali nangis. Ingat, nangis bukan karena kita punya hutang. Nangis bukan karena kita punya masalah. Nangis bukan karena kita punya segala sesuatu yang berbau risa dan segala dadak mengek. Yang itu sifatnya duniai, hubu dunia. Bukan. Nangis karena kecintaan pada Allah. Nangis karena rindu sama Allah. Ini bentuk bahwa tanda-tanda yaitu Allah sayang banget kepada kita. Jadi kalau antum sering nangis, bukan karena duniawi, karena ukhrawi. Misalkan, ya Allah, kenapa ya Allah Kau berikan aku ujian seperti ini. Semoga Kau berikan aku kekuatan di dalam menghadapi ujian ini ya Allah. Nangis. Itu tanda bahwa Allah itu sayang kepada kita. Jadi ada 5 tanda bahwa Allah itu sayang kepada kita. Pertama adalah gampang nangis. Yang kedua adalah banyak teman datang lalu pergi. Di sini mengajarkan kita agar jangan berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman datang kemudian pergi. Ketika kita punya usaha kita jalan lancar, kita sukses, teman yang enggak teman datang kenal kita. Lumrah, wajar. Tetapi di saat kita gulung tikar, di saat kita posisi level terendah, gak ada teman yang mendekati kita. Bahkan dia kita minta tolongin aja, kagak mau. Ketika bertemu pura-pura kagak kenal. Inilah yang dinamakan begitu pentingnya bahwa kita itu hanya ingat hanya kepada Allah Subhanahu. Sebenarnya yang menemani kita nanti hanya Allah dan Rasulullah. Itu penting. Penting ketika ada suatu hadis yang mengatakan ketika pada waktu itu Abu Bakar
Dan Umar bin Khattab berlomba-lomba dalam hal sedekah. Ini berlomba-lomba dalam hal sedekah. Si Abu Bakar mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Umar tidak terima, mengeluarkan lagi dengan sedekahnya. Ini berlomba-lomba kebaikan, amal kebaikan. Rupanya Abu Bakar juga sampai Abu Bakar tidak punya kursi di rumah pun nggak ada, disedekahin. Umar juga nggak berusaha untuk seperti, tetapi rupanya perlombaan mereka didengar oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Singkat cerita, Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah. Wahai Abu Bakar, apa benar semua harta yang kamu sedekahin Abu Bakar? Abu Bakar diam. Tanya lagi yang kedua, benarkah Abu Bakar? Diam. Ketiga, wahai Abu Bakar, apakah benar harta yang kamu punya itu kamu sedekah sampai kamu tidak punya apa-apa? Abu Bakar kemudian menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah berkata pada Abu Bakar, terus apa yang kau punya Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar menangis. Ya Allah, memang benar. Semua harta aku sedekahkan. Yang kupunya hanyalah Allah wa anta ya Rasulullah. Jadi yang kupunya ya Rasulullah hanya Allah dan engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memeluk Abu Bakar sambil membisiki di telinga, anta ma'afil jannah. Kamu nanti akan bersamaku di surga. Dari cerita ini, singkat cerita ini merupakan begitu pentingnya bahwa teman kita nanti hanyalah siapa yang menemani kita nanti, baik di alam kubur, di alam akhirat, sampai nanti di alam kelanggengan ini. Hanyalah Allah dan Rasulullah. Hanyalah Allah dan Rasulullah. Bagaimana kita mendapatkan ini semua? Amaliah kita yang di dunia ini, mari kita gencarkan. Ingat, ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan satu solawat, Allah berikan 10 syafaat. Sudah bisa dibayangkan. Belum lagi malaikat memberikan. Yaitu yang kedua, bahwa begitu pentingnya bahwa teman kita adalah penting, hanyalah teman setia. Yang bisa menemani kita hanyalah Allah dan Rasulullah. Itu bahwa tanda-tanda yang kedua bahwa Allah sayang kepada kita. Kemudian yang tanda ketiga, sering merasa kesepian. Artinya agar kamu fokus beribadah dan tidak mengejar cinta makhluk, cinta sesama. Fokus di dalam sujud, taat di dalam ibadah. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Benar-benar kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Makrifat tinggi, sering bangun sepertiga malam, sudah hal kewajiban. Kalau sudah kebiasaan, wa minal ladzi fatahazbihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi sepertiga malam, sholat tahajud sudah jadi kebiasaan, akan menambahkan suatu pahala. Dan itu Allah akan mengangkat derajat kita ke derajat yang paling tinggi. Di mana derajatnya? Dunia diangkat, akhirat juga diangkat. Bisa kita bayangkan. Sepertiga malam mereka sudah pada tidur, ngorok. Kita bangun, curhat kepada Allah. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu yang dibangunkan sepertiga malam ini. Nah, ini merupakan bagian ciri-ciri bahwa Allah itu sayang kepada kita. Jadi yang pertama tadi, mudah gampang menangis. Kedua, yang menemani hanya kita ingat sama Allah. Karena yang menemani kita, teman kita hanyalah Allah. Yang ketiga adalah ketika kita mudah sekali dalam kesepian, kemudian kita menekuni fokus dalam ibadah. Kemudian yang keempat, berkali-kali di tengah malam terbangun. Dalam keterbangunan kita ini pertanda bahwa kita dekat sama Allah. Kita gunakan sholat tahajud seperti tadi yang kita bahas. Di nomor 3.
Ketika kita menunaikan sholat hajat, kemudian kita munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita minta, curhatkan. Setelah itu kita sholat qobliyat subuh, rakaat fajri qobliyat subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Khairum min dunya wa ma fiha. Kalau kita sudah tahu seperti ini, dunia seisinya tidak ada seberapa dibandingkan 2 rakaat sholat qobliyat subuh. Artinya dunia ini sempit, dunia ini kecil, dunia tidak ada apa-apanya. Kalau dunia tidak ada apa-apanya, kenapa kita hubut dunia? Boleh cinta dunia, tapi jangan sampai kita tenggelam di dalam kemewahan dunia. Boleh cinta harta, tetapi ingat harta harus kita pegang amanahnya. Jangan sampai kita ditenggelamkan dalam amanah-amanah harta yang diberikan kepada kita, sampai kita terlena dalam suatu hal kemaksiatan. Kemudian yang kelima, kamu akan diberikan suatu kesedihan karena Allah ingin mendengar curhat di dalam sujud kita. Ingin mendengarkan curhat di dalam sujud kita. Sujud kita ini diharapkan, didengarkan, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan bagaimana Allah cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita, sampai sujud kita, curhat kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, kenapa kita tidak cinta sama Allah? Kenapa justru kita masuk dalam golongan wa antallahu munafiqina wal munafiqati wal kufara, golongan munafik, orang kufur, naru jahannam khalidina fiha, dan mereka itu di dalam neraka jahannam selamanya. Kenapa kita justru masuk ke dalam hal seperti ini tanpa sadar, berbuat kemaksiatan suatu hal yang lumrah detik ini? Di zaman-zaman sekarang ini, jebakan berbagai macam dari kanan kiri. Jebakan dari segala sesuatu hal yang ada. Jebakan dari segala apa yang ada. Baik itu lewat ekstern maupun intern. Semuanya berlomba-lomba menjebak manusia agar manusia keluar daripada imannya. Ingat, suatu pelajaran yang dasar, satu ayat disampaikan. Ini merupakan suatu konten yang bagus untuk kita terima, untuk kita amalkan. Meskipun satu ayat, meskipun itu dasar, kalau bisa kita letakkan dalam hati, akan menjadi suatu hal pegangan buat kita, pondasi buat kita. Tidak akan ada suatu hal bangunan langsung menjulang tinggi tanpa ada pondasi yang kuat. Pondasi inilah yang harus kita bangun dulu. Pondasi keimanan ini dengan dasar-dasar inilah yang harus kita tumbuhkan. Akidah inilah yang harus kita hidupkan. Jangan sampai sekarang akidah hilang di mata anak-anak kita. Jangan sampai sekarang ini taklim, muta'alim, etika sudah nggak ada di dalam anak-anak kita. Ukukul walidin, anak yang durhaka di mana-mana. Awalat soleh idaulah jarang kita ketemui. Dengan hal seperti ini, marilah kita masuk dalam golongan 5 hal tadi. Masuk dalam hamba Allah yang dirindukan, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafaru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang senantiasa endingnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.